Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini. Part 2 saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kita melakukan pengelolaan kinerja dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penilaian. Nah, pertama-tama Bapak Ibu kita akan masuk dulu dalam platform PMM. Kita akan masuk terlebih dahulu ke PMM Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan di platform PMM Bapak Ibu. Kemudian kita masuk pada pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja ini ada beberapa timeline Bapak Ibu. Dari Januari, dari perencanaan sampai penilaian di bulan Juni. Kemudian sama juga di bulan Juli sampai Desember. Nah, Bapak Ibu di sini awalnya itu ada mulai Bapak Ibu. Kalau belum, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian mulai, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengecek data apakah datanya sudah betul atau belum. Data sudah sesuai, kemudian ya lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah masuk pada tahap perencanaan. Nah, di sini saya lanjutkan saja. Nah, di tahap perencanaan ini Bapak Ibu ada 8 indikator, ada 8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8. Nah, di sini dipilih sesuai dengan prioritas di rapor pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jikalau di sini berwarna merah, yaitu maka akan menjadi prioritas. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini berwarna merah ini prioritas pertama. Kemudian oranye itu prioritas kedua dan hijau itu prioritas yang terakhir. Nah, silakan Bapak Ibu, jika di sini ada merah, silakan pilih yang prioritas karena memang itu yang harus ditingkatkan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Contohnya di sini saya hanya akan memilih keteraturan suasana kelas. Nah, di sini saya akan masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini sudah masuk ke tahap yang kedua, Bapak Ibu. Nah, di praktek pembelajaran ini nanti kita yang akan diobservasi oleh kepala sekolah kita atau kepala sekolah nanti akan memilih indikator 8 indikator dipilih salah satunya. Nah, di pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu guru, ini berdasarkan Perdirjen nomor 7607. Nah, di sini minimal 32 untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, jika kurang silahkan didiskusikan dengan atasan, jika lebih, atasan akan lebih baik juga. Nah, di sini RHK memiliki poin yang berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, di sini Bapak Ibu, contohnya saya memilih beberapa RHK. Nah, contohnya di sini memilih saya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saya hapus di sini, saya bisa menambahkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya menambahkan pilih sebagai ini tadi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, webinar seperti Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu setelah memilih bisa menargetkan berapa kali dalam semester. Contoh misalnya seperti ini 4 kali jadi peserta. Nah, ini Bapak Ibu bukti dukungnya apa nanti? Yaitu sertifikat webinar yang nanti diupload di pelaksanaan kinerja dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti menambahkan lagi, contohnya di sini sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini coba saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya tambahkan Bapak Ibu di sini menambahkannya. Nah, di sini kita cari yang tadi peserta pelatihan mandiri ini Bapak Ibu. Nah, di sini berapa kali? Contoh 1 kali saja dalam 1 semester. Nah, ini dari peran sebagai peserta berbagai praktik baik. Saya isikan 3 Bapak Ibu dalam 1 semester. Kemudian penelaah perangkat ajar. Nah, ini nanti saya akan buatkan video berikutnya bagaimana cara menelaah perangkat ajar dengan
AI. Nah, Bapak Ibu sangat mudah sekali dengan menelaah perangkat ajar ini. Kemudian meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai penelaah cerita praktik ini juga dengan AI akan sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian sebagai narasumber berbagi praktik baik di sini terkait dengan IKM atau PPD. Nah, di sini berapa kali menjadi narasumber itu? Contoh sini 2 kali. Kemudian partisipan kegiatan webinar tadi contohnya 4 kali, kemudian pelatihan mandiri ini 1 kali. Nah, totalnya di sini saya menargetkan 64, tapi di sini hanya minimal 32 untuk memenuhi ekspektasi atasan. Bapak Ibu bisa memilih RHK sesuai dengan kemampuan, kemudian bagaimana Bapak Ibu merencanakannya, paling tidak minimal 32 poin RHK yang Bapak Ibu rencanakan. Lebih bagusnya yaitu dilebihkan karena seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu dan kesibukannya masing-masing, nah itu dapat mencapai targetnya berapa poin seperti itu. Nah, kalau sudah, jangan lupa Bapak Ibu untuk simpan draft di sini ya, agar tidak hilang apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Kemudian kita dapat lanjutkan lagi, lanjut. Kemudian sini kita lanjutkan lagi ke tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, di sini disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu, tapi di sini adalah opsional. Nah, di sini contohnya saya sebagai operator dapodik. Di sini bisa klik kemudian dipilih Bapak Ibu. Hanya untuk SMP, SMA, SMK, untuk semua jenjang. Nah, ini silakan dipilih sesuai dengan tugas tambahannya. Nah, kemudian kita ke perilaku kerja. Nah, di sini ada 7 aspek Bapak Ibu. Nah, di sini ada 7 aspek yaitu yang berakhlak tadi, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, ini apa perilaku yang Bapak Ibu ingin fokuskan? Contoh di sini kita klik saja. Kita ingin memfokuskan pada sifat ramah. Nah, perwujudannya apa Bapak Ibu? Contoh di sini saya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke aspek yang kedua, akuntabel. Contohnya, perilaku yang ingin difokuskan adalah memanfaatkan sumber daya. Nah, di sini kita pilih. Kemudian perwujudannya seperti apa dalam sehari-hari? Saya memanfaatkan fasilitas sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Kemudian kompeten apa? Saya memilih membantu peserta didik di sini untuk saling belajar. Kemudian perwujudannya saya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Nah, kemudian untuk harmonis, perilaku yang ingin saya fokuskan yaitu menghargai setiap warga satuan pendidikan, apapun latar belakangnya. Nah, perwujudan sehari-hari saya menghormati gagasan yang disampaikan orang lain dalam rapat, dalam diskusi, nah seperti itu. Untuk aspek loyal, yaitu yang saya ingin fokuskan, menjaga informasi yang sensitif, yang berpotensi merugikan peserta didik. Nah, perwujudannya apa? Yaitu saya menyimpan informasi dengan cara dan pada tempat yang aman. Kemudian adaptif, saya menyesuaikan diri dengan cepat. Kemudian perwujudannya saya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan yang terakhir, aspek kolaboratif, ini saya memberikan kesempatan pada warga satuan pendidikan, dan seterusnya yang berpusat pada peserta didik. Nah, perwujudannya saya menerima pendapat, menerima saran dalam menyelesaikan tugas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk simpan draft. Nah, agar tidak hilang. Nah, kalau sudah kita lanjutkan saja, lanjutkan ke pengembangan kompetensi, lanjutkan ke tugas tambahan, lanjutkan ke perilaku kerja, lanjutkan lagi ke rangkuman Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah rangkuman ini. Bapak Ibu bisa cek satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu kemudian pilih lanjutkan. Tinggal klik saja lanjutkan. Nanti Bapak Ibu akan menunggu persetujuan. Nah, ini saya belum ajukan karena saya ingin menunggu bagaimana perkembangan informasi nanti yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah diajukan, kita lihat dulu Bapak Ibu ya.
Nah, kalau sudah diajukan, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Menunggu persetujuan atasan. Nah, di sini Bapak Ibu menunggu apakah ini nanti disetujui atau ada penyesuaian lagi, Bapak Ibu. Nah, itu untuk perencanaan Bapak Ibu untuk tahap persetujuan kepala sekolah. Kita buatkan video selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu.